Halo teman-teman, hari ini kita akan memodifikasi salah satu modul ajar yang telah dibuat oleh Bapak Muhammad Zainuddin SPDI dengan mata pelajaran seni rupa. Kita langsung saja untuk memodifikasinya. Di sini di bagian informasi umum kita bisa mengubahnya menggunakan biodata kita. Misalnya di sini di nama ini kita bisa ganti menggunakan nama kita. Nah, untuk institusinya ini karena saya seorang mahasiswa, atau karena kalau yang belum mempunyai institusi atau belum jelas tempat bekerjanya, kita cukup menggantinya menggunakan sekolah dasar saja. Oke. Untuk mata pelajaran kita tidak perlu ubah. Untuk unit 1 juga yang isinya menggambar rumah tetangga itu tidak perlu kita rubah. Untuk jenjang sekolah, pastinya kelas 4, tahun pelajaran, tatap muka, metode pembelajarannya ini kita tidak perlu ubah. Selanjutnya, untuk CP atau capaian pembelajarannya itu kita juga tidak perlu ubah. Untuk CP, ATP, dan tujuan pembelajaran. CP yaitu capaian pembelajaran, ATP merupakan alur tujuan pembelajaran, dan juga TP yaitu tujuan pembelajaran. Ini tuh tidak perlu kita ubah karena ini tuh sudah tertulis dan sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi kita tidak perlu mengubahnya. Oke, langsung saja ke bagian kegiatan pembelajaran. Di kegiatan awal ini yang saya modifikasi, yang saya ganti itu di poin nomor 4, karena menurut saya di poin nomor 4 yaitu guru melakukan apresiasi, menurut saya kurang lengkap kalimatnya. Jadi saya menambahkan dengan kata seperti ini. Guru melakukan apresiasi untuk mempersiapkan peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Jadi kita bisa ganti menjadi seperti itu. Guru melakukan apresiasi untuk mempersiapkan guru melakukan apresiasi untuk mempersiapkan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Nah, jadi di poin nomor 4 ini kita menambahkan guru melakukan apresiasi untuk mempersiapkan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Karena kita telah memodifikasinya, bisa kita ganti warnanya menjadi warna merah. Kenapa kita ganti warnanya? Nanti biar kita bisa lihat sebelum dan sesudah kita modifikasi. Oke, selanjutnya untuk poin nomor 5 dengan isi guru mempersiapkan pertanyaan pemantik terkait materi pembelajaran. Jadi di sini saya mengganti di poin ini. Di poin nomor 2 ini saya ganti dengan bagaimana bentuk rumah-rumah di sekitar tempat tinggalmu dan apa yang membuat rumah-rumah tersebut menjadi unik. Nah, jadi
Nah, jadi di bagian poin nomor 2 yang saya tandakan ini, menurut saya ini kurang lengkap pertanyaan pemantiknya, jadi saya mengganti jadi bagaimana bentuk rumah di sekitar tempat tinggalmu. Bagaimana bentuk rumah-rumah di sekitar tempat tinggalmu apa saja yang membuat rumah-rumah tersebut menjadi unik? Apa yang menyebabkan rumah tersebut unik? Nah, menurut saya ini kalimat atau pertanyaan pemantik yang lebih bagus, dan karena kita telah menggantinya, jadi kita ganti warnanya menjadi warna merah saja supaya nanti kita bisa lihat perbandingan sebelum dan sesudah modulnya kita modif. Oke, untuk bagian yang ini, bagian titik 3, saya juga menggantinya dengan kalimat seperti ini. Apakah ada rumah dari tetanggamu yang menarik perhatianmu? Mengapa kamu tertarik pada rumah tersebut? Nah, menurut saya kalimat ini lebih cocok digunakan, atau kalimat pertanyaan ini lebih cepat untuk ditangkap oleh peserta didik, seperti itu. Jadi di sini saya mengganti poin nomor 3 itu dengan kalimat pertanyaan seperti ini. Apakah ada rumah dari tetanggamu yang menarik perhatianmu? Dan mengapa kamu tertarik pada rumah tersebut? Nah, karena kita telah menggantinya, jadi kita bisa mengganti warnanya untuk melihat perbandingannya sebelum dan sesudah nanti. Oke, di bagian kegiatan awal ini saya hanya mengubah di poin nomor 4 dan juga di pertanyaan pemantiknya, redaksinya itu saya ubah. Di kegiatan inti, nah, untuk kegiatan inti di bagian nomor 1 yang guru menyampaikan secara naratif atau bercerita tentang kehidupan para tetangga, itu saya menambahkan redaksinya di bagian tetangga ini. Di sini saya menambahkan beberapa yang perlu diceritakan kepada peserta didik, seperti sejarah lingkungan, sosial, baik berupa tokoh-tokoh bersejarah atau tokoh-tokoh di kehidupan bermasyarakat yang sekiranya anak-anak mengenalnya. Jadi redaksinya itu menjadi seperti ini. Guru menyampaikan secara naratif atau bercerita tentang kehidupan para tetangga, sejarah lingkungan sosial seperti riset tentang
tokoh-tokoh bersejarah atau kehidupan masyarakat yang dapat memperkaya pengetahuan atau pemahaman mereka tentang lingkungan sekitar. Nah, jadi redaksinya itu saya tambah di bagian ini. Jadi kita tandakan dulu ya. Jadi kita tandakan atau kita ganti warna. Nah, di bagian ini yang saya tambahkan atau ganti redaksinya. Saya tambahkan menjadi saya tambahkan redaksinya dengan guru menyampaikan secara naratif atau bercerita tentang kehidupan para tetangga, sejarah lingkungan sosial seperti riset tentang tokoh-tokoh bersejarah atau kehidupan masyarakat lokal yang dapat memperkaya pemahaman mereka tentang lingkungan sekitar. Nah, untuk selanjutnya di bagian kegiatan inti ini di poin nomor 1 saja yang saya modifikasi. Nah, untuk bagian penutupnya ini, di kegiatan penutup ini saya mengganti di poin nomor 1. Saya mengganti di poin nomor 1 dengan redaksi seperti ini. Guru menambahkan sesi diskusi reflektif yang lebih terstruktur di mana peserta didik dan guru dapat berbagi pengalaman, pemahaman, dan kesimpulan mereka dari pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, di poin nomor 1 ini saya lebih menjelaskan atau lebih menambah beberapa redaksi yang perlu ditaruh. Jadi untuk poin nomor 1 ini saya akan mengganti redaksinya. Jadi redaksi yang saya gunakan yaitu guru menambahkan sesi diskusi reflektif yang lebih terstruktur di mana peserta didik dan guru dapat berbagi pengalaman.
Jadi di sini saya mengubah redaksinya menjadi guru menambahkan sesi diskusi reflektif yang lebih terstruktur di mana peserta didik dan guru dapat berbagi pengalaman, pemahaman, dan kesimpulan mereka dari pembelajaran yang telah berlangsung. Jadi redaksinya kita ganti menjadi seperti itu, dan jangan lupa kita blok dan mengganti warnanya supaya nanti dapat kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah dimodifikasi. Nah, selanjutnya di poin nomor 2 yang ini. Nah, yang bagian ini kita ganti redaksinya menjadi guru dapat memfasilitasi sesi diskusi kelompok kecil atau tugas pemecahan masalah untuk memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi nyata ataupun kasus-kasus yang relevan. Nah, untuk redaksi nomor 2 ini saya tidak mengubahnya, akan tetapi menambahkan satu redaksi di sini. Di bagian ini saya menambahkan redaksinya dengan bunyi seperti ini: guru dapat memfasilitasi sesi diskusi kelompok kecil atau tugas pemecahan masalah untuk memungkinkan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi nyata ataupun kasus-kasus yang relevan. Langsung saja kita tulis di sini. Guru dapat memfasilitasi sesi diskusi kelompok kecil atau tugas pemecahan masalah untuk memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikannya. Nah, jadi redaksinya itu kita ganti menjadi seperti ini: guru dapat memfasilitasi sesi diskusi kelompok kecil atau tugas pemecahan masalah untuk memungkinkan peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi nyata ataupun kasus-kasus yang relevan. Nah, untuk poin nomor 3 saya tidak ganti. Poin nomor 4 juga tidak kita ganti. Di poin nomor 7 di kegiatan tindak lanjut ini saya menambahkan redaksi dari perencanaan tindak lanjutnya. Oke, jadi saya menggunakan redaksi seperti ini: perencanaan tindak lanjut dapat melibatkan identifikasi kebutuhan individu atau kelompok, pengembangan strategi pembelajaran yang diferensiasi, dan penentuan evaluasi yang sesuai untuk memantau perkembangan siswa. Jadi untuk redaksinya kita ganti seperti itu di poin nomor 7.
Nah, di bagian poin nomor 7 ini kita ganti redaksinya ya. Dengan redaksi seperti ini. Nah, setelah redaksinya kita ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, jadi di sini redaksinya kita ganti menjadi perencanaan tindak lanjut dapat melibatkan identifikasi kebutuhan individu atau kelompok untuk pengembangan strategi pembelajaran yang diferensiasi dan penentuan evaluasi yang sesuai untuk memantau perkembangan siswa. Nah, kita lanjut ke bagian refleksi. Nah, untuk bagian refleksi ini saya menambahkan salah satu refleksi yang perlu ditanyakan, yaitu apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dengan baik oleh semua siswa. Jadi cukup ditambahkan di bagian sini, kita menambahkan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai baik oleh semua siswa. Nah, kita ganti warnanya. Nah, jadi di bagian minggu pertama nah kita bisa lihat di sini di bagian pertama kita sudah mengganti atau memodifikasi nah jadi di bagian sudah kita berikan warna ini inilah merupakan modifikasi yang telah kita buat. Nah, ini tuh untuk di minggu pertama. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut di minggu kedua atau unit 2, yaitu daur ulang kerajinan dari plastik bekas ya. Kita jangan lupa diganti dari nama penyusun. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita ganti pakai nama kita.
serta di bagian sini kita ganti juga di bagian institusi dengan menggunakan sekolah dasar saja. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta refleksi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bagian CP atau capaian pembelajaran, ATP alur tujuan pembelajaran, serta TP tujuan pembelajaran tidak perlu kita ubah karena merupakan sesuatu yang sudah pasti atau sudah baku dari yang sudah tertulis. Kita langsung saja ke kegiatan pembelajaran. Di kegiatan awal bab 2 ini saya menambahkan di poin nomor 5. Saya mengganti di poin nomor 5 di bagian pertanyaan pemantik. Saya menambahkan untuk kegiatan awal ini saya hanya menambahkan di poin nomor 5 di pertanyaan pemantik. Saya menambahkan 2 pertanyaan pemantik, yaitu bagaimana kalian merasa tenang terhadap limbah plastik setelah mengetahui dampaknya terhadap lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah apakah ada langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi penggunaan limbah plastik di sekitar kita. Nah, jadi kita tambahkan di bagian pertanyaan pemantiknya di poin nomor 5 dengan pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi penggunaan limbah plastik di sekitar kita. Dan jangan lupa kita blok dan ganti warnanya. Nah, jadi untuk kegiatan awal ini saya cuma menambahkan di poin nomor 5 di pertanyaan pemantik. Saya menambahkan 2 pertanyaan pemantik. Oke, selanjutnya di bagian kegiatan inti. Oke, di kegiatan inti ini saya menambahkan redaksi di poin penentuan proyek. Di poin penentuan proyek saya menambahkan 1 redaksi, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan gagasan proyek mereka sendiri dengan bimbingan dari guru untuk memastikan relevansi dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi di sini tuh saya menambahkan di nomor 2 setelah nomor 1 tuh saya menambahkan redaksi tadi. Siswa diberikan kesempatan
siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan gagasan proyek dengan bimbingan dari guru untuk memastikan relevansi dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, jangan lupa di blok dan diganti warnanya ya. Nah, jadi poin nomor 2 itu kita menambahkan salah satu poin di sini, menjadi siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan gagasan proyek mereka sendiri dengan bimbingan dari guru untuk memastikan relevansi dan ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya di bagian perancangan. Di bagian perancangan, saya menambahkan satu redaksi. Saya menaruhkannya di sini. Saya menambahkan di nomor 7. Redaksi yang saya tambahkan itu selain merancang dari poin nomor 6 itu saya melanjutkan, yaitu selain merancang langkah-langkah kegiatan, siswa juga dapat merumuskan pertanyaan penelitian atau masalah yang ingin mereka pecahkan melalui proyek mereka untuk memperjelas fokus dan tujuan dari proyek tersebut. Langsung saja kita tulis, selain merancang kegiatan, nah jadi redaksi nomor 7 ini kita tambah menjadi selain merancang langkah-langkah kegiatan siswa, juga dapat merumuskan pertanyaan penelitian atau masalah yang ingin mereka pecahkan melalui proyek mereka untuk memperjelas fokus dari tujuan proyek. Jadi di sini tuh kita rubah warnanya juga ya, untuk melihat bagian mana saja yang telah kita modifikasi. Oke, selanjutnya di bagian penyusunan jadwal. Nah, di bagian penyusunan jadwal ini saya menambahkan redaksinya. Jadi di poin ini saya menambahkan di poin nomor 10, redaksinya itu menjadi seperti ini: guru dan siswa bekerja sama bersama-sama untuk menetapkan
miolisme atau titik-titik pencapaian yang harus dicapai pada setiap tahap-tahap pelaksanaan proyek tersebut. Langsung saja ya kita tulis. Selain merancang, guru dan siswa bekerja sama. Nah, jadi di sini kita tambahkan redaksi, yaitu guru dan siswa bekerja sama dalam menetapkan milestone atau titik-titik pencapaian yang harus dicapai pada setiap pelaksanaan proyek. Oke, selanjutnya di bagian kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini kita tidak mengganti redaksinya. Lanjut di bagian refleksi. Di bagian refleksi kita menambahkan beberapa pertanyaan seperti apakah tujuan pembelajaran telah tercapai dan bagaimana kolaborasi antara siswa selama pembelajaran, apakah terjadi interaksi yang baik antara siswa ataukah ada konflik yang perlu diselesaikan. Karena di atas tadi merupakan salah satu kegiatan proyek, jadi di bagian refleksi ini perlu tambahan, yaitu apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, dan bagaimana kolaborasi Nah, jadi di bagian refleksi ini kita menambahkan dua refleksi yang perlu ditanyakan atau perlu ditahu setelah pembelajaran berlangsung. Oke, selanjutnya minggu ketiga atau ke unit 3. Seperti biasa kita ganti nama penyusun serta institusinya seperti yang tadi. Dan institusinya kita ganti dengan sekolah dasar.
Nah, untuk minggu ketiga ini langsung saja ke bagian kegiatan pembelajaran, karena untuk CP, ATP, dan TP itu tidak perlu diubah ya. Nah, untuk bagian kegiatan awalnya ini saya tidak mengubahnya. Kemudian lanjut ke kegiatan inti. Di poin nomor 1 saya menambahkan redaksinya menjadi guru memperkenalkan, kan sudah dituliskan di sini sebelumnya, guru memperkenalkan bahan-bahan alami di sekitar sekolah yang dapat digunakan untuk membuat tekstur. Nah, saya menambahkan redaksinya menjadi selain bahan-bahan alami di sekitar sekolah, tambahkan kita dapat menambahkan variasi bahan lain yang mungkin lebih menarik minat siswa, seperti bahan-bahan tekstur yang tidak biasa atau eksotis. Ini tuh dapat memicu rasa ingin tahu siswa dan memperluas pemahaman mereka tentang tekstur. Jadi saya menambahkan redaksinya seperti itu ya, teman-teman. Mohon maaf, teman-teman. Jadi saya menambahkan redaksinya bagian sini, jangan lupa diberikan warna lain. Nah, jadi redaksinya itu menjadi guru memperkenalkan bahan-bahan alami di sekitar sekolah yang dapat digunakan untuk membuat tekstur. Nah, selain bahan-bahan alami di sekitar sekolah, tambahkan juga variasi bahan lain yang mungkin lebih menarik minat siswa, seperti bahan-bahan tekstur yang tidak biasa atau eksotis. Ini dapat memicu rasa ingin tahu siswa dan memperluas pemahaman mereka tentang tekstur. Nah, seperti itu. Jadi selanjutnya poin yang saya tambahkan di bagian nomor 3. Nah, di sini saya menambahkan satu redaksi, menambahkan poinnya. Jadi poinnya di sini tuh bertambah. Nah, di sini. Nah, di sini tuh saya menambah redaksinya menjadi seperti ini.
guru dapat memperdalam penjelasan tentang hubungan antara tekstur dengan topik-topik lain dalam kurikulum. Misalnya, bagaimana tekstur mempengaruhi karya seni atau desain arsitektur. Hal ini dapat memberikan konteks yang lebih luas dan memotivasi siswa untuk menggali lebih dalam. Langsung saja kita tulis ya. Nah, jadi redaksinya saya tambahkan di nomor 3 ini. Poin nomor 3 turun menjadi poin nomor 4. Di poin nomor 3 itu saya menambahkan redaksi, yaitu guru dapat memperdalam penjelasan tentang hubungan tekstur dengan topik-topik lain dalam kurikulum. Misalnya, bagaimana tekstur mempengaruhi seni atau desain arsitektur. Hal ini dapat memberikan konteks yang lebih luas dan memotivasi siswa untuk menggali lebih dalam. Nah, selanjutnya di poin nomor 4. Perhatikan poin nomor 4 itu. Saya menambahkan redaksinya menjadi seperti ini. Redaksi yang awal, siswa melihat, mengamati, menentukan, membandingkan contoh-contoh tekstur bahan yang digunakan serta teknik pembuatannya. Nah, saya menambahkan dengan dorong siswa untuk berkolaborasi dalam menentukan ide dan merancang tekstur. Ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja di dalam tim. Selanjutnya kita tulis ya di poin nomor 4.
Jadi dari sini saya tambahkan di bagian nomor 4, di bagian yang warna merah, dorong siswa untuk berkolaborasi dan menentukan ide dan merancang tekstur. Ini tidak hanya akan memperkaya pengalaman mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Nah, untuk bagian penutup atau di kegiatan penutup, di bagian penutup di minggu ketiga ini saya menambahkan cukup banyak. Jadi saya menambahkan di semua redaksi. Di redaksi nomor 1, peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang berlangsung. Saya menambahkan redaksi dengan buatlah kegiatan refleksi yang lebih interaktif, misalnya dengan menggunakan teknik think, fear, share, di mana peserta didik berdiskusi dalam pasangan terlebih dahulu sebelum berbagi secara keseluruhan dengan kelas. Ini dapat merangsang dialog yang lebih dalam dan beragam. Oke, kita langsung tulis saja ya. Oke. Jadi redaksinya itu kita tambah menjadi seperti ini, yaitu peserta didik bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian buatlah kegiatan refleksi yang interaktif, misalnya dengan menggunakan teknik think, fear, share, di mana peserta didik berdiskusi dengan pasangan terlebih dahulu sebelum berbagi secara keseluruhan dengan kelas. Ini dapat merangsang dialog yang lebih dalam dan juga beragam. Oke, selanjutnya di bagian nomor 2, yang guru membantu peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Jadi di sini saya menambahkan redaksinya menjadi, selain hanya menyimpulkan materi pembelajaran secara verbal, sisipkan elemen kreatif seperti membuat poster, ringkasan, atau sketsa visual tentang konsep-konsep kunci yang telah dipelajari. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman siswa dan memberikan variasi dalam penutup pembelajaran. Langsung saja kita tulis.
Nah, jadi redaksinya itu saya tambahkan seperti ini. Selain hanya menyimpulkan materi pembelajaran secara verbal, sisipkan elemen kreatif seperti membuat poster ringkasan atau sketsa visual tentang konsep-konsep kunci yang telah dipelajari tadi. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman siswa dan memberikan variasi dalam penutup pelajaran. Oke, selanjutnya di bagian nomor 3 saya tidak ubah. Langsung ke poin nomor 4. Poin nomor 4 itu saya menambahkan redaksinya, yaitu selipkan informasi tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya ke dalam konteks yang lebih luas, seperti mengaitkannya dengan topik yang sedang dibahas atau relevan dengan peristiwa aktual. Ini dapat membantu menjaga minat siswa dan meningkatkan keterkaitan antar materi. Oke, langsung saja kita tulis ya di poin nomor 4. Nah, jadi redaksinya kita tambah seperti ini, yaitu selipkan informasi tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya ke dalam konteks yang lebih luas, seperti mengaitkannya dengan topik yang sedang dibahas atau relevan dengan peristiwa aktual. Ini dapat membantu memperkuat pembelajaran dan memperlihatkan kebutuhan siswa secara individual. Nah, selanjutnya saya menambahkan di poin nomor 6, redaksinya menjadi guru merencanakan tindak lanjut yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, seperti memberikan bahan bacaan tambahan untuk mereka yang ingin menjelajahi topik lebih lanjut atau menawarkan sesi konseling bagi siswa yang membutuhkannya. Hal ini dapat membantu memperkuat pembelajaran dan memperhatikan kebutuhan siswa secara individual. Oke, langsung saja kita tulis ya redaksinya. Di poin nomor 6 menjadi guru merencanakan tindak lanjut
jadi redaksinya itu menjadi seperti ini. Guru merencanakan tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa, seperti memberikan bahan bacaan tambahan untuk mereka yang ingin menjelajahi topik lebih lanjut atau menawarkan sesi konseling bagi siswa yang membutuhkan. Hal ini dapat memperkuat pembelajaran dan memperhatikan kebutuhan siswa secara individual. Nah, untuk bagian refleksi, saya hanya menambahkan di bagian poin nomor 2, saya menambahkan satu refleksi, yaitu apakah siswa menghadapi tantangan tertentu dalam melakukan pembelajaran untuk minggu ketiga ini. Ini saja kita tulis ya. Oke, kemudian kita lanjut ke minggu kelima. Seperti biasa, kita akan mengganti nama penyusun juga institusinya ya. Jadi nama kita dan institusinya kita ganti menjadi sekolah dasar saja. Oke, langsung saja ke bagian kegiatan pembelajaran. Untuk seperti yang saya jelaskan tadi, CP, ATP, dan TP tidak perlu dirubah ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan awal ini saya tidak mengubah apapun, langsung ke kegiatan inti. Di kegiatan intinya saya ubah di bagian kemudian lanjut ke kegiatan inti. Di bagian kegiatan inti ini saya menambahkan redaksi di poin nomor 1, yaitu guru menjelaskan pengertian jenis, bentuk, dan fungsi bendera. Saya menambahkan redaksinya menjadi: selain menjelaskan pengertian, jenis, bentuk, dan juga fungsi bendera, guru dapat mengajak siswa untuk menjelajahi sejarah dan makna dari balik bendera-bendera yang mereka pelajari. Ini akan memberikan konteks yang lebih luas dan memperdalam pemahaman siswa tentang simbolisme bendera. Oke, jadi langsung saja kita tambahkan redaksinya.
Jadi redaksinya kita tambah menjadi selain menjelaskan pengertian, jenis, bentuk, dan juga fungsi bendera, guru dapat mengajak siswa untuk mempelajari sejarah dan makna di balik bendera-bendera mereka. Yang mereka pelajari ini akan memberikan konteks yang lebih luas dan memperdalam pemahaman siswa terhadap simbolisme bendera. Oke. Kemudian di poin nomor 2 saya juga menambahkan, selain menjelaskan tentang bendera hias, guru dapat mengilustrasikan berbagai cara untuk menggabungkan unsur seni rupa seperti komposisi, rancangan, warna, dan ragam hias dekoratif dalam pembuatan bendera hias. Ini akan merangsang imajinasi siswa dan memperluas pandangan mereka terhadap seni. Langsung saja kita tambahkan redaksinya di poin nomor 2 ya, teman-teman. Nah, jadi kita menambahkan redaksinya yaitu selain menjelaskan pengertian, selain menjelaskan tentang bendera hias, guru dapat mengilustrasikan berbagai cara untuk menggabungkan unsur seni rupa seperti komposisi rancangan, warna, dan ragam hias dekoratif dalam pembuatan bendera hias. Ini akan merancang imajinasi siswa dan memperluas pandangan mereka terhadap seni. Nah, kemudian poin nomor 5 di bagian merencanakan tugas-tugas belajar. Nah, di sini tuh kita tambahkan satu poin. Jadi ini turun menambahkan satu poin menjadi poin nomor 5, yaitu guru dapat mendorong siswa untuk memberikan umpan balik satu sama lain tentang karya mereka. Bukan hanya dari guru, ini akan dapat mempromosikan kerjasama dan memperluas perspektif siswa tentang seni. Langsung saja ya kita tulis. Saya menambahkan ini karena menurut saya di sini membutuhkan di kegiatan inti ini membutuhkan dorongan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Dan langsung saja ya kita tulis.
Jadi redaksi yang saya tambahkan ini yaitu guru dapat mendorong siswa untuk melakukan umpan balik satu sama lain tentang karya mereka, bukan hanya dari guru. Ini akan mempromosikan kerjasama dan memperluas perspektif siswa tentang seni. Oke. Kemudian di kegiatan penutup untuk nomor 6, 7 sampai nomor 12 tidak ada yang perlu dirubah. Langsung ke kegiatan penutup. Nah, di sini saya mengubah redaksi nomor 1, 2, dan 3 menjadi, di redaksi nomor 1 kita ubah menjadi alihkan refleksi ini menjadi diskusi kelompok, di mana peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Ini akan memungkinkan mereka untuk belajar dari perspektif satu sama lain dan memperluas pemahaman mereka. Oke, langsung saja kita ganti redaksinya di poin nomor 1. Kita langsung ganti warna juga ya. Nah, jadi redaksinya itu kita ganti menjadi alihkan refleksi menjadi diskusi kelompok, di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil untuk berbagi pengalaman dan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran ini. Karena akan memungkinkan mereka untuk belajar dan perspektif satu sama lain dan memperluas pemahaman mereka. Kemudian di redaksi nomor 2 juga kita ganti menjadi setelah menyimpulkan materi pembelajaran, siswa dapat diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam menyusun ringkasan atau mind map tentang pokok-pokok penting yang dapat dipelajari. Hal ini akan memperkuat pemahaman mereka dan mengembangkan keterampilan kolaboratif. Nah, langsung saja kita ganti redaksinya di poin nomor 2 ya. Oke, kita ganti ya teman-teman. Oke, menjadi kita ganti warnanya juga ya.
Jadi setelah menyimpulkan materi, siswa dapat diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam menyusun ringkasan atau mind map tentang pokok-pokok penting yang telah dipelajari. Oke, kemudian di poin nomor 3 itu kita ganti redaksinya menjadi guru dapat memberikan tugas berbasis proyek mini yang meminta siswa untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari tadi. Nah, untuk bagian selanjutnya di bagian refleksi kita tidak perlu ganti. Nah, itu saja. Untuk bagian ini, di bagian mengetahuinya ini kita ganti pakai nama kita saja. Sini kita ganti pakai nama kita ya. Nah, karena kita belum memiliki NIP, jadi kita hapus saja nick bapaknya yang tadi. Nah, untuk kepala sekolahnya ini kita hilangkan saja. Terus ini kita ganti dengan kata kepala sekolah saja ya. Nah, untuk NIP-nya juga kita hilangkan. Nah, untuk teman-teman yang mau mengganti warnanya bisa ganti warnanya pakai warna lain, bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini untuk memudahkan teman-teman memahami atau mencari refleksi, lampiran, terus mencari judul-judul besar. Nah, kita akan lihat hasil dari modifikasi kita dari awal. Nah, kalau teman-teman mau mengganti warna bisanya pakai warna ini terus. Nah, boleh seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita akan mencoba melihat ya sejauh mana pekerjaan yang modifikasi yang telah kita lakukan. Jadi warna-warna merah ini merupakan hasil dari modifikasi modul ajar kita. Nah, ini untuk minggu pertama tadi, kemudian lanjut ke minggu kedua. Ini minggu kedua hasil dari modifikasi kita, ini minggu kedua. Kemudian ini minggu ketiga. Di minggu ketiga inilah hasil dari modifikasi kita sama yang terakhir ini di minggu keempat. Oke. Kita kembali lagi ke awal. Jadi itulah modifikasi modul ajar yang telah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.